Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sampaikan bagaimana cara membuat tugas mandiri. Mohon Bapak Ibu untuk membaca secara cermat petunjuk daripada tugas mandiri yang ada di LMS. Jadi petunjuknya setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, kemudian di-convert ke PDF, kemudian unggah di LMS. Nah, adapun tugas yang diminta di LMS adalah ini. Yang pertama, peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Nah, jadi yang diminta di sini 1 peta konsep, yang kedua 5 gagasan, ya, 5 gagasan. Kemudian itu poin 1. Nah, poin 2-nya itu materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Oke, mohon ditulis tugasnya secara cermat. Yang pertama itu adalah peta konsep dari topik 1 sampai topik 8. Silakan Bapak Ibu meramu ya dari topik 1 sampai topik 8, hasil pembacaan dan pemahaman Bapak Ibu dituangkan dalam peta konsep. Nah, ini adalah satu contoh. Di sini pendidikan agama Islam, ada Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ke bawahnya adalah konsep-konsep berkaitan dengan Al-Quran. Di sini ada ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat, ya. Kemudian ada metode, ya, metodenya ada tahlili, ijmali, mukoron, ya, kemudian ada takwil, kemudian ada terjemah dan seterusnya. Nah, begitupun juga tentang keimanan, ya, di sini akidah, ya, tentang iman kepada hari akhir, ya, iman kepada qada dan qadar, mukjizat, karomah, sihir. Nah, bagaimana cara membuat peta konsep ini? Silakan Bapak Ibu mau digabung semua dari topik 1 sampai 8 bisa. Itu kalau bisa, kalau memang mau digabung. Tapi kalau mau dipisah seperti ini juga silahkan, ya, karena ini berkaitan dengan kalimat kecil, huruf-huruf kecil atau di sini tag-tag yang kecil gitu, ya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, cara membuatnya sangat gampang sekali Bapak Ibu dalam membuat konsep. Silakan ditulis dulu konsepnya di situ. Misalkan di sini di modul 8 di topik 8, moderasi beragama. Nah, ini konsep moderasi beragama itu ini mainnya tab Bapak Ibu, ya. Ini kalau asal di sini kan yang pertama misalkan temanya kan topik 1 moderasi beragama. Nanti bisa di tab. Untuk sub temanya itu di tab lagi, ya, di tab lagi. Nah, untuk anak subnya ini itu harus di tab lagi. Jadi gini. Nah, kalau sudah jadi ke bawah konsepnya itu, ya, ini pakainya tab Bapak Ibu biar nanti hasilnya langsung sempurna. Tinggal di blok, kemudian Ctrl C Bapak Ibu, Ctrl C, kemudian di insert, kemudian smart art. Nah, smart art tinggal dipilih nanti ini pakainya hierarki. Hierarki ada yang ke bawah, kemudian ada yang ke samping, kita pakai yang hierarki ke bawah. Nah, udah jadi seperti ini. Silakan Bapak Ibu setelah ini kemudian di Ctrl V. Oke, Ctrl V. Nah, adapun untuk merubah merubah garis itu silakan di format, silakan dipilih mau warna hitam atau warna biru, ya. Kalau kita terlalu warna hitam, nah ini warna hitam. Nah, kemudian ini yang tidak perlu ini kemudian di delete saja Bapak Ibu supaya nanti tempatnya menjadi besar. Oke, nah ini sudah, tinggal nanti diatur sedemikian rupa supaya nanti tagnya kelihatan, ya. Silakan Bapak Ibu nanti diatur nanti ininya supaya nanti kelihatan tagnya.
Nah, oke, nanti ini seperti ini Bapak Ibu, nanti silakan yang lain untuk diatur sendiri ya tagnya biar kelihatan nanti untuk tabelnya ini ya bagannya silakan. Nah, ini sangat gampang ya Bapak Ibu ya, pakainya apa tadi? Pakainya insert, kemudian pakainya smart art. Oke, kalau sudah dilanjut ke yang kedua, ini kan tadi peta konsep ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu itu kan 5 gagasannya apa aja di modul profesional topik 1 sampai 8. Silakan ditulis dalam bentuk paragraf atau alinea. Misalkan yang pertama kajian ayat muhkam dan mutasabih ya. Di sini silakan dideskripsikan menanamkan sikap nilai ilmiah dan moderasi dalam memahami teks suci. Sementara sebagai metode tafsir memberikan wawasan untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran sesuai dengan realitas sosial. Kajian mengenai fungsi hadis menanamkan sikap ilmiah dan moderasi dalam memahami teks hadis. Sementara pemahaman kedudukan hadis memberikan wawasan untuk mengkontekstualisasikan ajaran hadis sesuai dengan realitas sosial. Nah, ini untuk gagasan yang pertama, ya itu. Kemudian gagasan yang kedua itu diambil dari bab keimanan atau akidah. Pemahaman mengenai iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, serta mujizat, karomah dan sihir sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik karena konsep-konsep ini memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan spiritual dan sosial mereka. Dan seterusnya, silakan nanti pokoknya 5 gagasan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara membuat 5 gagasan ini? Sangat gampang sekali Bapak Ibu. Silakan Bapak setelah selesai membaca modul itu ada di bagian kesimpulan. Silakan kesimpulannya itu diramu menjadi gagasan di sini. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak mengulang untuk membaca dari awal. Nah, selanjutnya bagian kedua Bapak Ibu kan diminta tentang materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi. Ya, miskonsepsi ada ketimpangan, ada teori dengan yang Bapak Ibu hadapi bagaimana ya. Atau ada pemahaman yang tidak sesuai di situ. Nah, contoh misalkan tafsir dan takwil adalah 2 hal yang berbeda meskipun keduanya sama-sama digunakan untuk memahami Al-Quran. Perbedaannya terletak pada sifat, pendekatan, dan objek yang dibahas. Tafsir membahas ayat Al-Quran secara umum, sedangkan takwil itu membahas Al-Quran secara khusus. Tetapi ada sebagian orang yang menolak takwil dalam memaknai Al-Quran. Padahal takwil diperlukan dalam memahami ayat-ayat dengan makna yang sebenarnya. Di sini miskonsepsinya ada tentang apa? Tentang takwil. Ada sebagian orang yang tidak mau menggunakan takwil gitu ya dalam memahami Al-Quran. Oke. Contoh yang lain di sini miskonsepsi berkaitan dengan hadis doif ya. Hadis doif itu ada di topik 2 itu di modul profesional PAI. Nah, itu nanti bisa silakan nanti untuk dieksplorasi. Ini adalah hanya contoh saja ya. Berkaitan hadis doif itu ada sebagian orang menolak untuk menggunakan hadis doif dijadikan sandaran. Sedangkan di dalam topik 2 menyampaikan bahwa hadis doif dapat digunakan dalam hal keutamaan dalam amal asalkan memenuhi 3 syarat sebagaimana yang digariskan oleh Ibnu Hajar. Itu adalah miskonsepsi ya. Kemudian di sisi lain juga Bapak Ibu bisa mengambil dari konsep keimanan di situ ya di topik 3. Karomah diberikan kepada orang-orang pilihan atau manusia yang dicintai oleh Allah atau wali ya, wali Allah. Tetapi ada sebagian orang ya, ada sebagian orang yang mengaku dirinya wali ya, padahal ciri-ciri karomah adalah seseorang yang memiliki karomah tidak pernah secara sengaja mengaku-ngaku pada dirinya memiliki karomah. Ini ada di topik ketiga ya. Jadi ini miskonsepsi tentang karomah ya. Ada orang yang mengaku-ngaku tentang bahwa dia memiliki karomah ya. Ya, seterusnya ya akhlak di situ. Silakan Bapak Ibu nanti miskonsepsinya apa ya, silakan nanti contoh misalkan di bagian yang lain ya, di topik yang lain
Itu misalkan kewajiban rakyat terhadap pemerintah adalah mentaatinya sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 59. Tetapi masih ada sebagian orang yang tidak mentaati peraturan pemerintah. Jadi ada miskonsepsi di sini. Bagaimana gitu ya. Kemudian dan selanjutnya silakan Bapak Ibu nanti bisa dieksplorasi lagi ya. Kalau sudah Bapak Ibu silakan di-save, kemudian di convert ke PDF, kemudian di-upload di LMS. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas mandiri ya. Mohon bisa mengikuti arahan atau petunjuk yang ada di LMS, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.